Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, selamat bergabung bersama saya Dwi Arianti Ramadhani dalam video pembelajaran mata kuliah Hukum Perikatan dengan pokok bahasan Wan Prestasi. Kita mulai dengan pertanyaan ya. Jadi Wan Prestasi itu apa? Ya. Kemudian apa sih penyebab dari Wan Prestasi? Apa akibat hukum Wan Prestasi? Dan apa kewajiban pihak yang melakukan Wan Prestasi? Baik, kita kupas satu persatu. Awal mula terjadinya Wan Prestasi adalah karena adanya perjanjian. Ingat pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Di sana ada syarat sepakat, cakap, objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Ini proses dari perjanjian. Kalau kita lihat pada gambar adalah sepakat ya, ditunjukkan dengan sini gambarnya adalah bersalaman. Kemudian cakap ini berhubungan dengan subjek hukumnya, kemudian objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Di dalam perjanjian berlaku asas Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda ini berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya adalah sebagaimana disampaikan atau disebutkan di dalam pasal 1338 KUH Perdata di ayat 1, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Titik krusialnya adalah pada kalimat berlaku sebagai undang-undang. Baik, kita mulai dengan mengupas pertanyaan kita yang pertama, yaitu apa itu Wan Prestasi? Jadi secara etimologis, Wan Prestasi itu berasal dari bahasa Belanda, Wan Prestasi, yang artinya adalah prestasi yang buruk dari seorang debitur. Siapakah debitur? Yaitu orang yang berutang dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wan Prestasi menurut berbagai sumber atau berbagai tokoh ya, salah satunya adalah Projodikoro mengatakan Wan Prestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, yaitu suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Tokoh yang lain yaitu Subekti. Ya, Prof. Subekti mengatakan bahwa syarat Wan Prestasi atau suatu perjanjian ya bisa disebut Wan Prestasi apabila salah satu pihak itu tidak melakukan apa yang disanggupi. Yang kedua, apabila melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Yang ketiga, apabila melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Itu juga masuk kategori Wan Prestasi menurut Subekti. Dan yang terakhir adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kemudian apa sih sebetulnya penyebab Wan Prestasi itu? Sebetulnya penyebabnya secara kalau kita ringkas maka ada dua. Yang pertama adalah ketika debitur melakukan kelalaian. Jadi Wan Prestasi tadi kan berasal dari adanya kesepakatan atau perjanjian ya, di mana kesepakatan tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak atau gagal dalam memenuhi janjinya. Ingat tadi ya, syarat-syarat yang dikemukakan oleh Prof. Subekti tadi ya, gagal memenuhi janjinya, dilaksanakan tetapi terlambat, itu adalah gagal memenuhi janjinya untuk menunaikan prestasi. Baik dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian. Kalau kita melihat pasal 1238 KUH Perdata, di sana dikatakan bahwa debitur itu dinyatakan lalai itu dengan surat perintah atau dengan akta sejenis, ya sejenis dengan surat perintah itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi dalam suatu perjanjian
itu selalu disebutkan kapan berakhirnya perjanjian ya, atau tidak tidak disebutkan, maka ketika salah satu pihak itu lalai ya dan mengakibatkan lewatnya waktu dalam memenuhi prestasinya, maka ini disebut dengan kontestasi. Yang kedua adalah ketika terjadi adanya kondisi yang memaksa. Kontestasi dapat terjadi akibat suatu kondisi memaksa yang mengakibatkan debitur tidak memenuhi kewajibannya, tetapi bukan menjadi kesalahannya. Nah ini ya, menarik ini. Mengapa demikian? Kalau kita ambil contoh kondisi beberapa waktu yang lalu atau bahkan sekarang masih kita alami, yaitu masa pandemi COVID ya, di mana banyak perjanjian-perjanjian yang kemudian tidak dapat dipenuhi ya prestasinya. Nah ini adalah suatu kondisi yang memaksa yang mengakibatkan debitur itu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Nah kondisi itu terjadi di luar dugaan ya dan tidak diketahui oleh debitur akan terjadi dalam kurun waktu perjanjian. Jadi kan nggak pernah dibayangkan ya ketika tahun 2019 akhir ya para pihak membuat perjanjian ya, ternyata di 2020 ya di Indonesia sendiri kemudian dilakukan lockdown ya, sehingga semua kegiatan berhenti dan ini adalah suatu kondisi yang di luar dugaan. Nah syarat kondisi memaksa ini tadi ya adalah yang pertama musnahnya benda atau objek perjanjian, ini akibat dari suatu kondisi tertentu yang bersifat tetap sehingga debitur tidak bisa memenuhi prestasinya ya, benda yang diperjanjikan misalnya terbakar atau kena bencana alam ya, hilang lenyap gitu ya. Kemudian terjadinya suatu kondisi yang bersifat sementara atau tetap yang berpotensi menghalangi debitur untuk melakukan kewajibannya. Nah, ini terjadi polemik juga ya, masih debatable tentang kondisi pandemi COVID ini suatu kondisi yang bersifat sementara atau tetap ya, nanti bisa Anda diskusikan di kelas. Kondisi yang ketiga yaitu kondisi memaksa terjadi tanpa bisa diperkirakan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ya, pada masa perjanjian masih berlangsung. Jadi kondisinya tadi yang tidak bisa diperkirakan itu terjadi selama kurun waktu yang diperjanjikan. Ini yang dimaksud dengan kondisi yang ketiga ini, sehingga tidak ada pihak yang dapat dipersalahkan. Kemudian kita menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu akibat hukum wan prestasi itu apa? Ya, sehingga apa yang dilakukan kreditur yang mengalami kerugian akibat wan prestasi ini ya? Apa sebetulnya yang dilakukan seorang kreditur tadi yang mengalami kerugian akibat wan prestasi? Yang pertama, kreditur dapat mengajukan somasi ya, secara tertulis. Kemudian dia juga bisa menggugat ke pengadilan, sekaligus juga bisa menuntut ganti rugi. Kalau kita merujuk pada pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya di situ ya diatur mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Jadi sudah diingatkan tetapi tetap lalai untuk memenuhi perikatan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Jadi melampaui waktu pun artinya dia terlambat ya, maka itu sudah masuk ke wan prestasi, maka kreditur dalam hal ini berhak untuk mendapat penggantian biaya, kerugian dan bunga dan seterusnya. Nah, kewajiban pihak yang melakukan wan prestasi yaitu debitur ya dalam hal ini harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 1243 ya. Kemudian kewajiban yang lain juga adalah harus jadi kontrak yang harus diputus ya, pemutusan kontrak
yang dibarengi dengan pembayaran ganti rugi. Anda bisa baca di pasal 1267. Dan selanjutnya adalah harus menerima peralihan resiko. Jadi kewajiban pihak yang melakukan manifestasi dalam hal ini menerima peralihan resiko sejak kapan? Yaitu sejak manifestasi tersebut terjadi. Anda bisa cek kembali di pasal 1237 ayat 2. Dan selanjutnya adalah kewajiban pihak tersebut harus menanggung biaya perkara. Ya, jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Nah, ya. Jadi kalau digugat maka yang menanggung biayanya adalah pihak yang melakukan manifestasi. Baik, sebagai contoh ya, bagaimana manifestasi ini dibahas dalam suatu penelitian atau dalam suatu karya ilmiah, Anda bisa cek kembali atau baca. Ya, ini tugas ya. Tugas Anda adalah untuk membaca artikel-artikel yang terkait dengan manifestasi. Misalnya di sini ada Ibu berikan contoh dengan judul manifestasi dan akibat hukumnya. Ini kebetulan Ibu yang menulis artikel ini. Ya, ini ada linknya. Nanti Anda bisa klik ya. Semua materi-materi ini nanti akan Ibu sampaikan di Leeds ya, UPN Veteran Jakarta. Anda bisa klik di sini. Kemudian ada judul akibat hukum manifestasi dalam perjanjian baku. Ya. Kemudian ada kata sepakat dalam perjanjian dan relevansinya sebagai upaya pencegahan manifestasi. Kemudian ada juga penerapan eksekusi jaminan fidusia pada benda tak bergerak terhadap manifestasi. Ya, kemudian ada juga manifestasi dalam perjanjian yang dapat dipidana menurut pasal 378. Ya, jadi ini artikel-artikel yang Ibu pilih yang isinya menarik ya, artinya bisa memperkaya wawasan tentang manifestasi. Kalau di artikel yang pertama yang Ibu tulis yaitu manifestasi dan akibat hukumnya, ini berisi tentang teori-teori tentang manifestasi dan apa akibat hukumnya, kurang lebih seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian akibat hukum manifestasi dalam perjanjian baku, apa itu perjanjian baku? Ya, kalau sekarang Anda semua pasti menjadi pelanggannya marketplace ya atau belanja online, maka di situ berlaku perjanjian baku. Ya, kemudian mengenai artikel yang ketiga yaitu kata sepakat perjanjian dan relevansinya untuk pencegahan manifestasi. Ini menarik sekali ya, supaya tidak terjadi manifestasi, bagaimana pencegahannya? Ya, Anda bisa baca di artikel ini. Kemudian eksekusi jaminan fidusia ya, untuk benda tak bergerak ya, ketika perjanjiannya dinyatakan manifestasi. Dan yang terakhir, manifestasi kadang-kadang ada yang mengajukannya sebagai tindak pidana ya, menurut pasal 378. Ini menarik semuanya. Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian kuliah hukum perikatan dalam seri manifestasi. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam bela negara.